Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar TWK tentang Pancasila. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Langkah yang paling tepat untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah sila pertama tentang ketuhanan. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Nah, ini kerukunan. Tapi hubungannya dengan sila pertama, masalah ketuhanan. A. Mengadakan kegiatan kemanusiaan yang melibatkan berbagai pemeluk agama. Ini fokusnya ke kemanusiaan. Ini bisa sila kedua. B. Mendorong warga untuk aktif dalam kegiatan keagamaan di komunitas masing-masing. Ini komunitas masing-masing. Sedangkan di soal antar umat beragama, berarti agama yang berbeda-beda agar bisa rukun. Agamanya beda-beda tapi bisa rukun. Nah, kalau yang B ini dalam satu agama. Satu agama. Nah, ini bukan antar umat beragama, bukan berarti. C. Mengajak dialog tentang pentingnya saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Nah, ini. Mengajak dialog tentang pentingnya saling menghargai dan toleransi. Nah, saling menghargai dan toleransi agar umat beragama bisa menjadi rukun. Nah, ini. Kita keep dulu. Yang D. Menunjuk tokoh agama yang dihormati untuk menjadi panutan masyarakat. Ini tidak mengarah ke antar umat beragama. Ya. Menunjuk tokoh agama yang dihormati. Nah, tokoh agama berarti kan satu. Nah, ini mengarahnya ke satu agama. E. Mengorganisir pemuda melalui kegiatan sosial masyarakat. Ini masalah kesosialan, sosial masyarakat. Nah, ini bisa masuk ke sila kelima. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 2. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Tindakan yang paling tepat dilakukan pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama adalah subjeknya adalah pemerintah. Objeknya, pekerjaannya itu adalah tentang agar menjaga kerukunan. Nah, ini subjeknya pemerintah menjaga kerukunan. Pemerintah agar menjaga kerukunan. A. Meningkatkan wawasan multikultural melalui jalur pendidikan formal dan non-formal di berbagai jenjang. Oke, tetapi di sini masalah adalah wawasan multikultural. Sedangkan yang diminta itu adalah menjaga kerukunan umat beragama. Nah, ini menjaga kerukunan umat beragama, berbagai agama berarti. Tidak cuma satu agama. Kalau yang ini tidak fokus ke agama, multikultural. Jadi tidak hanya agama, jadi banyak. Jadi ini masih luas. B. Mencampuri urusan internal agama tertentu demi menjaga ketertiban sosial. Nah, ini mencampuri urusan internal. Nah, ini nggak boleh ini, mengurusi urusan internal. C. Membentuk forum kerukunan antar umat beragama untuk menjaga dialog dan komunikasi. Untuk menjaga dialog dan komunikasi. Nah, ini. Untuk dialog ini mungkin ya. Membentuk forum kerukunan antar umat beragama untuk dialog dan komunikasi. Mungkin untuk dialog. Nah, mungkin ini. Dialog dan komunikasi. Nah, ini yang bagus ini. Membentuk forum kerukunan antar umat beragama. Nah, ini difokuskan ke antar umat beragama untuk dialog dan komunikasi untuk menjaga kerukunan. Nah, ini yang bagus. Kita lihat yang D. Memberikan perlindungan khusus kepada agama mayoritas untuk menghindari penyalahgunaan. Nah, ini kurang pas. Bukan untuk kerukunan. E. Mengajak umat dari berbagai agama untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Ini secara tidak langsung tidak mengarah ke kerukunan. Jadi yang mengarah ke kerukunan antar umat beragama adalah yang C. Nomor 2 C jawabannya. Lanjut nomor 3.
Apa tindakan yang paling tepat ketika sekelompok orang memaksakan agama dan kepercayaan mereka kepada orang lain? Apa tindakan kita ketika ada orang yang memaksakan agamanya harus ikut agama ini? Mengedukasi kelompok tersebut tentang pentingnya kehidupan beragama yang damai. Nah, ini kalau ada perselisihan diedukasi, oke lah, diedukasi, benar juga sih sebenarnya. B. Menghindari interaksi dengan kelompok tersebut untuk menghindari konflik. Bukan menghindari, ini tidak menyelesaikan masalah nanti kalau kita menghindari. C. Meminta komunitas mengikuti keyakinan yang sama untuk mengurangi perbedaan. Ini berarti pemaksaan keyakinan, nggak boleh. D. Membentuk kelompok tandingan untuk melawan tekanan yang diberikan. Nah, ini membentuk kelompok tandingan. Ini malah memperkeruh suasana nanti, malah bentrok nanti. E. Mengajak dialog tentang pentingnya toleransi dan kebebasan beragama. Nah, ini mengajak dialog, tukar pikiran, berdialog tentang kebebasan beragama. Nah, ini berarti ini lebih mengarah daripada yang kalau yang mengedukasi kelompok tersebut tentang pentingnya kehidupan beragama yang damai, mengedukasi. Kalau mengedukasi itu mengarah ke pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu kan ya seolah-olah guru dengan murid gitu ya. Tapi kalau ini kan sama rata. Kalau kita mengedukasi, kalau kita pimpinan pemerintah, nah itu bisa dengan mengedukasi itu. Tapi kalau di sini kita bukan sebagai pemerintah, apa tindakan yang paling tepat ketika sekelompok orang memaksakan agama dan kepercayaan mereka kepada orang lain. Posisi kita bukan sebagai pemerintah atau guru atau yang berkuasa. Jadi ngarahnya bukan mengedukasi. Jadi yang pas adalah berdialog, mengajak dialog. Kalau mengedukasi malah dikira menggurui. Jadi nggak pas. Jadi yang pas jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera adalah sikap yang harus dijunjung tinggi oleh generasi muda. Sikap ini merupakan pengamalan sila. Nah, ini butir-butir Pancasila. Ini hafalan ini. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Ini butir 4 kalau nggak salah. Butir 4 sila kedua. Butir keempat. Berarti jawaban adalah sila kedua. Ya. Ini hafalan kalau yang nomor 4. Nomor 5. Implementasi sila kedua Pancasila dalam bidang kemanusiaan tercermin dalam tindakan berikut ini. Kecuali. Nah, kecuali berarti tentang kemanusiaan. Restu membantu temannya dengan ikut menggalang dana untuk korban bencana alam. Ini kemanusiaan. B. Andi mengunjungi panti asuhan secara rutin untuk memberikan bantuan dan dukungan moral. Ini juga masalah kemanusiaan. Sari memimpin kegiatan bakti sosial di lingkungan sekolah untuk membantu warga kurang mampu. Ini juga masalah sosial. D. Budi membantu temannya dengan memberikan jawaban ujian agar temannya lulus. Nah, ini bukan masalah sosial ini. Ini kecuali kan berarti D jawabannya. Rina mengorganisir donasi untuk membantu korban perang di negara lain. Ini juga masalah kemanusiaan. Jadi jawabannya nomor 5 adalah yang D. 5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini, di tahun 2025 kita lolos PNS menjadi ASN. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iya karena budaya yang nasta'in sallallahu alaihi wasallam. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.